Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas conditional sentences, ya. Conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses, ya. Conditional sentence itu juga dikenal sebagai conditional clause atau if clause, ya. They are used to express that the action in the main clause without if can only take place if a certain condition in the clause with if is fulfilled. Jadi conditional sentence ini digunakan untuk mengekspresikan tindakan di dalam clause yang utama, ya, tanpa if, hanya dapat terjadi jika persyaratan tertentu atau kondisi tertentu, yaitu dalam clause dengan if, dipenuhi. Jadi kondisinya akan peristiwa itu akan terjadi jika kondisi tertentu dipenuhi. Ya, jadi itulah yang namanya conditional sentence. Ada syaratnya. Jika sesuatu ingin terjadi, ada sesuatu yang harus terjadi terlebih dahulu. Ya. Nah, ada 4 jenis conditional sentence. Ya, ada yang bilang 3, tapi ada juga yang bilang 4. Ya. Nah, untuk lengkapnya saya kasih 4 saja, yaitu conditional sentence type 0, ya, certainty, jadi kepastian. Digunakan untuk menunjukkan apa yang selalu terjadi dalam situasi tertentu untuk mengekspresikan hukum alam atau kebenaran umum, ya. Jadi ini seperti sesuatu yang pasti terjadi. Jika yang ini terjadi, maka itu yang akan terjadi, ya. Kondisinya selalu memiliki hasil yang sama. Nah, ketika itu terjadi, kita dapat menggunakan when menggantikan if, ya. Rumusnya adalah if plus simple present, ya. Kemudian main clause-nya yang tanpa if ini simple present. Ini namanya clause with if, ya. Ini namanya clause with if, ini namanya main clause, ya. Misalnya, if you heat ice, it melts. Nah, ini kan merupakan hukum alam, ya. Jika kamu memanaskan es, dia akan mencair. Nah, di sini kita lihat ada koma, kita bisa menggantikannya dibalik. Jadi komanya hilang. Jadi if ice melt, ya, itu diganti yang ini jadi ke depan. Ice melts if you heat it, ya. Nah, kita bisa ganti dengan when karena kondisinya selalu hasilnya sama, kan? When you heat ice, it melts. Ice melts when you heat it, tanpa koma. If it rains, the grass gets wet. Nah, ini kan juga sesuatu yang pasti terjadi, kan, kebenaran umum. The grass gets wet if it rains. Boleh juga kita ganti when it rains, the grass gets wet, atau the grass gets wet when it rains. Perhatikan di sini rumusnya if simple present. Ini if simple present you heat, ya. Kemudian di belakangnya juga simple present, it melts, ya. Jadi rumusnya simple if clause-nya adalah if plus simple present, ini simple present jika yang conditional type 0, ya. Jadi sesuatu yang pasti terjadi, ya, certainty, ada kepastiannya. Nah, kemudian zero conditional ini juga seringkali digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah menggunakan kalimat perintah dalam main clause-nya, ya. Misalnya, if Bill phones, tell him to meet me at the cinema, ya. Jadi jika Bill menelepon, suruh dia menemui saya di bioskop. Jadi ini adalah yang namanya imperatif, ya, instruction. Ask Pete if you are not sure what to do. Ya, tanya Pete jika engkau tidak yakin apa yang harus dilakukan. If you want to come, call me before 5. Nah, ini juga sama, diberikan instruksi call me, ya. Meet me here if we get separated. Ketemu saya di sini jika kita terpisah, ya. Mungkin lagi pergi kemana. Kalau misalnya terpisah, temui saya di sini, di tempat itu. Nah, ini semua adalah memberikan instruksi, ya, menggunakan seperti kata perintah di sini, ya. Jadi itulah yang dipakai untuk zero conditional, ya, untuk yang kebenaran umum ataupun hukum alam, ataupun juga untuk memberikan instruksi. Nah, kemudian yang kedua adalah conditional sentence type 1, ya, real possibility. Tadi kan certainty, kalau ini real possibility, jadi kemungkinan yang real, ya. It is used to express a real or very probable situation in the present or future. Digunakan untuk mengekspresikan keadaan yang nyata, yang real, atau sangat mungkin terjadi.
Ya, mungkin terjadi dan kemungkinan besar kondisinya akan dipenuhi. Nah, untuk ini rumusnya adalah if, clause-nya if plus simple present, kemudian will. Ya, will-nya yang future tense di sini. Contohnya, if I find her address, I'll send her an invitation. Ya. Jadi di sini adalah if-nya plus subject plus verb one, kemudian di sini I plus will. Ya, di sini plus will plus verb one. Nah, kalau main clause-nya juga main clause-nya ini juga dapat ada di awal kalimat. Dalam hal ini jangan gunakan koma, dibalik ya. I will send her an invitation if I find her address. Nah, di sini dibalik, tidak usah pakai koma. Kemudian main clause atau dan atau if clause-nya mungkin bisa negatif ya. Misalnya if I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. Nah, jadi di sini if clause-nya contohnya if clause-nya negatif ya. Bisa ininya negatif, bisa ininya negatif. Kita lihat lagi, ya kan? Ini digunakan untuk present and the future ya. Nah, jadi tindakan ini akan terjadi di masa depan hanya jika kondisi tertentu dipenuhi pada saat itu, ya. Kita sebenarnya tidak tahu dengan pasti apakah kondisi itu benar-benar akan dipenuhi atau tidak. Tetapi itu kemungkinan akan terjadi karena realistis ya, jadi kemungkinan besar terjadi, makanya real possibility namanya ya. Jadi kemungkinan besar itu akan terjadi ya karena realistis gitu persyaratannya. Contohnya, if I find her address, I'll send her an invitation ya. Di sini kondisinya adalah I want to send an invitation to a friend. Saya ingin mengirim sebuah undangan kepada seorang teman. Saya hanya harus menemukan alamatnya dan saya cukup yakin saya akan menemukannya. Jadi kemungkinannya ini besar ya akan terjadi karena mungkin ya namanya mencari alamat kan mungkin saja bisa ditemukan ya. If John has the money, he will buy a Ferrari. I know John very well and I know that he earns a lot of money and that he loves Ferraris. Jadi ketika orang itu mengatakan ini, dia sudah mengenal John dengan baik dan tahu bahwa John ini gajinya cukup besar dan dia menyukai Ferrari. Jadi kemungkinan besar ya cepat atau lambat dia pasti akan punya uang untuk membeli Ferrari itu. Jadi jika kalian menghadapi situasi di mana tingkat kepastiannya tinggi, kalian memakai conditional sentence type 1 ya. Misalnya jika saya punya uang, saya akan membeli rumah. Nah, tapi dengan catatan penghasilannya tinggi, ya. Jadi kemungkinan besar bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kemungkinan besar gaji kalian misalnya kecil gitu ya, tidak mungkin beli rumah, jangan memakai conditional ini. Ya, pakainya yang nanti conditional yang berikutnya, ya. Kalau ini adalah kemungkinan besar bisa terjadi, ya. Jadi pakai ini kalau misalnya kondisinya realistis ya, jadi kemungkinan besar terjadi ya. Oke, sekarang conditional sentence type 2, unreal possibility or dream ya. Jadi yang tadi kan real possibility. Nah, sekarang nih unreal possibility atau impian ya. Digunakan untuk membicarakan tentang keadaan masa kini yang imaginary ya, yang sepertinya bayangan ya, hipotesis ya, hipotesa ya, dugaan, where we are imagining something different from what is really the case. Jadi kita membayangkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya ya. Nah, ini juga tentang hal-hal di masa depan yang kemungkinan kecil terjadi ya, mungkin terjadi tetapi kemungkinan kecil ya kondisinya akan dipenuhi. Jadi kemungkinan kecil mungkin ini 30% ya, 30% saja kemungkinannya akan terjadi. Nah, bentuknya adalah if clause-nya adalah if plus simple past ya, past tense ya, past tense. Kemudian conditional one yaitu pakai would plus verb one. Ya, tadi kan kalau tadi pakai future-nya will plus verb one, sekarang dia pakai would plus one. Nah, ini pasangannya adalah past tense ya. Contohnya, if I found her address, I would send her an invitation. Nah, kemungkinan besar waktu dia mengatakan ini, itu mungkin teman lama sekali ya, yang udah nggak ketahuan juntrungannya gitu ya. Jadi mungkin dia
merasa dia bisa lah kalau misalnya dapat alamatnya, cuman kemungkinan kecil gitu ya. Nah ini kalau misalnya dibalik bisa juga, I would send her an invitation if I found her address ya. Kita lihat di sini rumusnya if plus I plus simple past, yaitu found ya, verb 2 dari find. Kemudian menggunakan conditional one, would plus verb 1 ya. Ini masih menggunakan modals ya. Nah, ini juga main clause-nya atau if clause-nya mungkin bisa negatif. Misalnya, if I had a lot of money, I wouldn't stay here. Nah, ketika dia mengatakan ini, cuma 30% kemungkinannya dia mungkin bisa punya banyak uang, ya. Nah, kemudian ada lagi yang istimewa dari type 2 ini adalah karena ini merupakan imagine ya, unreal situation atau dreams. Ini menggunakan were, ya, menggunakan were yaitu untuk apa saja ya, I, he, she, it. Kalau yang di dalam aturan umumnya kan I, he, she, it itu pakai was, tapi kalau dalam hal ini dalam conditional dia menggunakan were ya. Misalnya, if I were you, I would not do this. Jadi jika saya adalah kamu, saya tidak akan melakukan ini. Jadi kemungkinan kecil ya. Atau bisa juga mimpi ya, bisa mimpi. Mimpi ini kan artinya sesuatu yang ya tidak bisa terjadi lah gitu ya. Misalnya, if I were a bird, I would fly. Nah, if I were a bird, I would fly. Jika saya seekor burung, saya akan terbang. Nah, ini kan nggak mungkin kan? Itu adalah sebuah impian gitu ya. Jadi bisa dikatakan 0% lah begitu ya, walaupun ini memang 30% kemungkinannya, tapi kalau kita bicara soal itu, if I were a bird, I would fly. Nah, itu akan sesuatu yang merupakan hal yang mustahil gitu ya. Jadi tidak mungkin terjadi kalau kita menggunakan kalimat seperti itu. Tapi kalau yang ini, if I were you, I would not do this. Nah, ini kemungkinan kecilnya ada. Mungkin saja kalau dia adalah dia akan melakukannya ya. Cuma ya inilah unreal possibility. Jadi kemungkinan kecil sekali terjadi ya. Oke, jadi kalau yang ini were ini mungkin lebih cenderungnya 0% ya. Bisa dikatakan begitu. Oke, yang penggunaannya adalah conditional sentence type itu mengacu pada keadaan yang present atau in the future. Tindakan yang mungkin terjadi jika keadaan saat itunya berbeda ya. Nah, jadi seperti gini dia, ya saya sih tidak benar-benar berharap keadaannya berubah, tapi ya saya bayangkan apa yang akan terjadi jika. Nah, jadi itu seperti kayak impian ya. Misalnya nih, yang tadi, if I found her address, I would send her an invitation. Nah, jadi penjelasannya, saya ingin mengirim sebuah undangan kepada seorang teman. Saya sudah mencari-cari kemana-mana untuk alamatnya, tapi nggak bisa menemukannya. Gitu. Jadi sekarang saya rasa kemungkinan kecil saya akhirnya akan menemukan alamat dia. Jadi dia sudah mencari kemana-mana gitu ya, alamatnya tidak ketemu juga. Nah, kemudian dia baru mengatakan ini gitu, karena dia sudah mencari, baru dia mengatakan ini ya. Kemudian, if John had the money, he would buy a Ferrari. Nah, di sini penjelasannya, saya mengenal John dengan baik dan tahu bahwa dia tidak memiliki uang banyak. Nah, tadi kan yang kebalikannya ya, punya uang banyak dan yakin bisa membeli. Sekarang, but he loves Ferraris. He would like to own a Ferraris in his dream ya, dalam mimpinya. But I think it's very unlikely that he will have the money to buy one in the near future. Saya rasa sangat kemungkinannya kecil sekali dia akan punya uang untuk membeli Ferrari di waktu dekat ini, gitu ya. Jadi pada waktu kita mengatakan ini kemungkinannya kecil sekali ya, karena ada kenyataannya di masa kini bahwa dia tidak punya banyak uang. Dan juga di sini juga dia tidak, kemungkinan kecil bisa mengirimkan undangan kepada dia karena kenyataannya dia sudah mencari-cari mana-mana, tidak juga ketemu ya. Jadi kemungkinannya kecil sekali ya, type 2 ini. Oke. Nah, yang kemudian terakhir, conditional sentence type 3, no possibility. Ya, sama sekali tidak ada kemungkinan. Jadi ini sama sekali 0% ya. Digunakan untuk mengacu pada keadaan yang dibayangkan di masa lalu. Ya, sebuah kondisi di masa lalu yang tidak terjadi. Juga untuk mengekspresikan penyesalan atau kritik.
Jadi penyesalan, jadi sudah terjadi di masa lalu, jadi dia menyesal gitu ya, dan kondisinya di masa lalu tidak terjadi. It is impossible that the condition will be fulfilled because it is referred to the past. Jadi udah mustahil lah sesuatu itu akan terjadi karena itu mengacu pada masa lalu. Ya. Jadi ketika orang mengatakan sesuatu dengan conditional sentence type 3 ini, itu tidak mungkin lagi terjadi. Sudah tidak mungkin terjadi karena itu udah kejadian, dan kejadiannya bukan seperti yang dikatakan pada saat ini gitu, ya. Formnya if clause-nya if past perfect, ya. Kemudian conditionalnya conditional 2 yaitu would plus have plus verb 3. Ya, ini diabaikan saja juga boleh lah, yang penting rumusnya aja ya diketahui. Contohnya, if I had found her address, I would have sent her an invitation. Ya, jadi if plus I plus had past perfect plus verb 3, kemudian plus would plus have plus kata kerja ketiga send di sini. Nah, kalau misalnya ini dibalik bisa menjadi ini tidak perlu pakai koma, ya. Kemudian juga main clause atau if clause-nya bisa negatif, ya. If I hadn't studied, I wouldn't have passed my exam. Ya. Jadi seperti ini. Nah, penggunaannya adalah situasinya di masa lalu, ya. Jadi sebuah tindakan dapat terjadi di masa lalu jika kondisi tertentu telah dipenuhi. Nah, ini namanya dia membayangkan things were different than however. We just imagine that what would have happened if the situation had been fulfilled. Jadi ini sudah terjadi, jadi tidak mungkin lagi terjadi. Yang dia bayangkan itu tidak mungkin terjadi, tapi dia hanya membayangkan apa yang terjadi jika itu terjadi, jika kondisinya dipenuhi, ya. If I had found her address, I would have sent her an invitation. Nah, jadi di masa lalu, kejadiannya, I wanted to send an invitation to a friend. Jadi saya ingin mengirim undangan ke teman. Namun saya tidak menemukan alamatnya. Jadi akhirnya saya tidak mengirimkan dia undangan itu. Jadi ini kejadiannya adalah kalau saya temukan alamatnya, saya akan mengirimkan dia sebuah undangan. Tapi itu sudah tidak terjadi. Ya, ini adalah bayangan dia kalau misalnya dia menemukan, ya akan dikirim begitu, ya. If John had the money, nah di sini kan had 2 ya. Ini adalah past perfect, ini adalah kata kerjanya, ini auxiliary, ini kata kerjanya. He would have bought a Ferrari, ya. I knew John very well. Saya kenal John dengan baik dan tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki banyak uang, tapi dia suka Ferrari. Dia akan sangat suka untuk memiliki Ferrari, tapi tidak akan pernah memiliki uang untuk membelinya. Jadi ini adalah kemungkinannya 0, ya. Jadi orang yang ngomong ini sudah tahu nih bahwa dia ini tidak punya uang dan tidak mungkin bisa membeli Ferrari, ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita singkat jadi seperti ini, ada if clause, ada main clause, ya. Kalau zero, if-nya present simple, ini juga present simple. Kalau yang conditional pertama ininya present tense, ya, bisa imperatif atau future simple, ya. Ya, you will go there dan sebagainya. If any present form, any modals, ini juga can pay the bill, ya. Jadi modals, apapun modalsnya, ya, maunya may, can, will, shall dan sebagainya sama, ya, sama dengan ini, pokoknya sama, ya. Imperatif juga bisa sama, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi real situation, ya, real possibility. Kemudian ini unreal possibility, ya, past tense, ya. Suppose I were a bird, I would fly. Ini yang saya tadi kasih contoh, ya. Kalau ada kata providing suppose di sini, nggak usah khawatir, itu sama dengan if, ya. Itu sama dengan if. If I were a bird, I would fly. Nah, di sini tidak mungkin terjadi nih, ya. Yang di sini tidak mungkin terjadi, cuma membayangkan. If I weren't lying in this hospital now, I could go to Paris with you. Nah, ini juga ini adalah sesuatu yang 30% juga. If I were you, I might accept that offer. Ini juga 30%. Kalau yang ini 0, ya, karena tidak mungkin, ya. Jadi ini unreal, ya, unreal present, ya. Kemudian di sini yang ketiga, past unreal situation, ya, untuk membayangkan masa lalu yang berbeda kalau saja terjadi gitu, ya, padahal sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak terjadi, ya. Misalnya if she had worked harder last semester, she would have passed her exam. Nah, realitinya di kenyataannya dia sudah gagal, ya, dia sudah gagal. Nah, ini membayangkan saja kalau saja dia belajar lebih keras last semester. If I had
hadn't drunk 3 margaritas yesterday, I would not have lost my wallet. Nah, dalam kenyataannya dia sudah kehilangan ya. If we hadn't lost to Italy, we would have won the World Football Championship. Kenyataannya kita tidak menang dalam kejuaraan itu. Jadi ini sudah merupakan masa lalu yang tidak mungkin terjadi lagi dan hanya membayangkan seperti apa jadinya kalau berbeda ya kenyataannya. Oke, jadi ini saja yang kita pelajari. Nah, lalu kita akan lihat latihannya. Ini adalah conditional type 1 ya. Kita lihat di sini if I see him. Nah, ini adalah bentuk yang ini ya. If-nya berarti di sini pakai will ya. I will greet him ya. Kemudian if you don't hurry you. Nah, ini juga if-nya di sini ya. Di sini if-nya berarti ini as pakai will. You will be late. If she find out what has happened di sini if she find out di sini ya. Berarti she pakai will, she will be angry. I blank you the book if you promise. Nah, if-nya di sini if you promise berarti ini I will lend you the book ya. If I tell you something di sini you titik-titik tanda tanya. Nah, karena ini tanda tanya, maka will-nya harus ke depan ya. Will you promise to keep it a secret ya. Unless you study more, unless-nya juga if ya, jangan khawatir. You nah di sini you will not pass the exam ya. Jadi pemakaian will di sini. If it go on raining, we shall have the flood. Nah, di sini terbalik ya, ininya yang udah diganti. Ini udah di itu yang kita tinggal giniin yang ininya saja. Berarti ke present tense if it, kalau it kan pakai goes ya, if it goes on raining. If you take bla 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 a dog, you will have to look after it. Nah, di sini simple presentnya berarti ya, if you take berarti take saja. If I like the dress, nah ini if I like berarti I will buy it ya. Unless you come at 6, you. Nah, ini kan present tense-nya berarti sini pakai will, you will not find ya, seperti itu. Oke. Jadi kalian tinggal melihat kiri kanannya aja ya. Kalau yang mana yang belum, tinggal kalian isi di sebelah kanannya atau kirinya. Nah, yang conditional type kedua, if I, yaitu simple past ya. Nah, berarti di sini I would ring him up. If I knew, ya. If I move, nah seperti ini ya. Nah, ini kan tanya, berarti di sini kan sudah past tense-nya, berarti would-nya di sini ya. Would you buy ya this house if you had money, seperti itu. If you were more careful, nah ini pakai word berarti conditional kedua, ketahuan ya. Kalau udah pakai word conditional kedua pasti. He tinggal would not make ya. What would you do if you, di sini berarti you pakai apa? To be-nya pakai, harus pakai were ya, were ya. Memang you ini pakai were, tapi kalau he she it tetap pakai were. If I, di sini berarti sudah ada, tinggal kita past tense. If I gave up smoking, if I won the lottery, I, nah berarti ini pakai yang would-nya ya, would buy a car ya. If the police had more evidence, they, berarti tinggal would-nya ya, would arrest. Were I in your place, I, nah di sini juga would not do this ya. Where do you, nah where do you if you had a holiday? Where, nah berarti ini katanya where would you go ya, where would you go if you had a holiday. Oke, jadi semuanya pakai would ya. Di sini past tense, di sininya would ya. Kalian tinggal lihat kalau ada pertanyaan tinggal dibalik saja ya ininya. Oke, jadi gampang ya. Sekarang kita lihat yang perfect conditional type 3 ya. If you had known English, nah di sini kan past perfect ya, had known, had plus kata kerja ketiga. You, nah di sini pakai subject plus would have plus tiga ya. You would have read ya Shakespeare in the original. If I, you would have, berarti ini berarti udah would-nya di sini, berarti di sini yang pakai past perfect. If I had work, if you had taken my advice, you, nah ini udah pakai had, berarti you wouldn't have got into trouble ya. Got ya, atau gotten juga boleh. If I, I wouldn't have come, nah berarti ini yang ini yang past perfectnya. If I had known ya, he would have been arrested if he leave the country. Ini that would have been berarti if he had tried ya.
I wouldn't have come unless you. Nah, ini udah pakai wouldn't, berarti tinggal ininya past perfectnya. Had invited me. Had I learned English grammar, if I learn had, ya di sini nggak usah khawatir kalau pakai had I learn, boleh if-nya dihilangin ya. Had I learned English grammar nih tetap memakai past perfect ya, berarti I wouldn't have made. Ya, jadi kalau ada ketemu had I learned begini tetap ya. If he bla 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 it was so late, he would have gone. Nah, berarti ini yang pakai past perfect. If he had realized. Kemudian if I bla 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 he would never. Ini berarti yang past perfectnya juga. If I had then told him. Had I been at home, ya ini juga past perfectnya. I would have answered the phone. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi itulah type 3. Nah, jadi 1, 2, 3 sudah jelas ya. Sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu bisa 1, 2, atau 3. Ya. It bla 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 better if you had waited. Nah, kalian dari sini sebelah kanannya sudah ada you had waited. Berarti kan di sini past perfect ya. Kalau sudah past perfect berarti dia type 3 ya, menggunakan would ya. It would have been better. Nah, ya. Jadi it would have been better if you had waited. Jadi jangan lupa kalau ini pakai be, nggak usah khawatir, tambahkan saja jadi been. Kemudian yang nomor 2, di sini I would go. Berarti di sini ya, posisinya type 2, berarti pakai past tense ya. Kalau pakai past tense berarti kalau to be harus pakai apa? Were ya, harus pakai were. If I were you. Jadi jangan lupa ya, kalau untuk yang type 2, kalau ada di sininya be, to be, berarti pasti pakai were ya. Tidak mungkin pakai was. I can di sini berarti masuk ke sini. Ya, berarti simple present. I pakai apa? Di sini udah will ya, udah will. Di sini sudah will, berarti di sini simple present ya. I answer your question if I can. Ya. Oke, kemudian he blank you if you had asked him. Nah, di sini you had asked him udah past perfect, berarti di sini pakai yang ini ya, would have ya. He would have told you. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian if you blank more carefully you wouldn't have. Nah, di sini you wouldn't have an accident. Nah, ini adalah yang nomor berapa? Nomor 2 ya. Ini ya. Ini jangan sampai salah. Have di sini adalah kata kerjanya. If you berarti past tense di sininya ya, drove. Oke. Kemudian if the child is good, he bla 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 get a chocolate. Nah, ini adalah present tense, berarti di sininya ini ya. Berarti pakai will. He will get a bar chocolate. He will be at the airport at the time if he. Nah, ini will be berarti yang ini ya. Berarti pakai ini leaves. Ya. If I see blank blank I would speak. Nah, berarti yang ini ya. Berarti past tense if I saw him. If he had written a letter to me. Nah, di sini adalah past perfect. Di sini berarti pakai I would have answered it. Ya. You bla 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 you eat so much. Nah, ini kan adalah present tense, berarti masuk sini you will be sick. Oke, jadi seperti itu ya. Cara untuk mengetahuinya tinggal lihat kiri dan kanan saja dan masukkan ke tipe-tipenya yang sudah ada sesuai dengan rumusnya. Gampang ya? Oke, itu saja pelajaran kita mengenai conditional sentences. Saya harap ini bisa membuat kalian lebih mengerti mengenai conditional sentences ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.